Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Gawe Official. Pada kesempatan pembelajaran video kali ini kita akan membahas tentang pengertian laju reaksi dan faktor-faktor laju reaksi. Sebagai tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian kemolaran serta cara menyediakan larutan dengan pemolaran tertentu. Yang kedua, menjelaskan pengertian laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang ketiga, menafsirkan grafik dari data percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai sekarang ini. Prasyaratnya itu ya, bahwa pahami terlebih dahulu bagian yang diperlukan untuk menentukan laju reaksi dan elemen yang terlibat di dalamnya. Apa saja bagian itu? Kita lihat bahwa laju reaksi ditentukan melalui percobaan. Itu yang pertama. Jadi data untuk menghitung laju reaksi harus melalui percobaan. Yang kedua, laju reaksi berkaitan dengan waktu perubahan. Nah, di sana berarti nanti yang diukur kalau percobaan adalah waktunya. Dari sini maka apa yang diukur menggunakan waktu itu adalah reaksi dan hasil reaksi. Apanya yang diukur antara reaksi dan hasil reaksi? Berkaitan dengan konsentrasi. Sehingga tadi dalam tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita akan menghitung atau menentukan molaritas, karena molaritas adalah merupakan bagian dari konsentrasi ini. Oke, kita lihat tentang itu. Kemolaran yang pertama, apa itu kemolaran? Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Dalam tiap liter larutan, jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Kedua, kemolaran dinyatakan dalam satuan mol per liter. Jadi satuannya molaritas atau kemolaran adalah mol per liter. Kemolaran larutan dapat dikaitkan dengan kadar larutan jika massa jenis larutan diketahui. Nah, dari dua pernyataan ini, yang pertama kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan, kemudian yang kedua kemolaran larutan dapat dikaitkan dengan kadar larutan jika massa jenis larutan diketahui, maka dengan persamaannya adalah M sama dengan N per V, atau M sama dengan gram per ml kali 1000 per V. Ini yang sesuai dengan pernyataan pertama bahwa kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut. Ini mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Ini volume larutan. Maka itu untuk menghitung molaritas. Jadi kemolaran lambangnya M besar. Ya, kalau nggak menggunakan ini, kalau volumenya dalam mililiter, berarti menjadi molnya adalah gram per ml atau AR. Volume dalam mililiternya berarti 1000 per volume larutan ya, karena 1 liter itu ada 1000 mili. Nah, dari sini pernyataan yang ketiga maka dapat dituliskan molar sama dengan rho kali 10 kali kadar zat kali massa molar. Massa molar ini sama saja dengan mR sebetulnya ya. Nah, ini keterangannya. M itu molaritas zat, satuannya molar ya, lambangnya M besar. N itu mol zat, mol itu adalah gram per ml. V itu volume larutan. Kemudian gram massa zat terlarut. Ini massa zat terlarut. Mr massa molar atau massa molekul relatif. P adalah rho, ini sebetulnya rho adalah massa jenis zat, mm adalah massa molar. Jadi mm dengan mr itu maksudnya sama. Ini persamaan untuk menentukan molar, kemolaran ya. Nah, dalam
menentukan kemolaran itu juga ada peristiwa yang disebut dengan menambahkan pelarut, namanya pengenceran. Ini pengenceran itu apa? Jadi mengencerkan larutan yaitu memperkecil konsentrasi larutan dengan jalan menambahkan sejumlah tertentu pelarut. Jadi pelarut yang biasa digunakan adalah air. Berarti apabila kita melakukan pengenceran, kita sering menambahkan air, ya kan? Kemudian pengenceran menyebabkan volume dan pemolaran larutan berubah, tetapi jumlah zat terlarut tidak berubah, sehingga berlaku rumus. Ini rumusnya, mol 1 sama dengan mol 2, ya kan? Artinya mol sebelum diencerkan dan mol sesudah diencerkan. Nah, mol sebelum diencerkan berarti volume 1 kali molaritas 1, sedangkan mol sesudah diencerkan berarti volume 2 kali molaritas 2. Jadi ini sebelum pengenceran dan sudah pengenceran, gitu ya. Ini persamaan untuk menghitung pengenceran. Nah, kita lihat contoh soal untuk kedua hal tersebut. Nih contoh, untuk membuat 200 ml larutan H2SO4 4 molar dari asam sulfat 98%, masa jenisnya 1,8 kg per liter. Hitunglah kemolaran asam sulfat pekat dan volume asam sulfat yang diperlukan jika ARH1S32O16. Kita lihat ya penyelesaiannya. Kemolaran asam sulfat itu dihitung ya nantinya dengan menggunakan persamaan yang kedua tadi, bahwa karena di sini diketahui molar, kemudian kadar 98% dan masa jenis, maka menggunakan persamaan yang kedua itu tadi, M sama dengan rho kali 10 kali kadar per massa molar atau mR. Ya, rho-nya ini sudah ada 1,8, 10 adalah suatu ketetapan rumus ini, kadarnya 98%, ya kan, tinggal dimasukkan. MR-nya berapa? Nah, MR H2SO4 Anda hitung dulu, H-nya 2, S-nya 1, O-nya 4. H-nya 2 berarti H itu AR-nya 11 kali 2, S itu AR-nya 32 berarti ditambah 32, O itu 16 kali 4. Ini semua ditambahkan, ya kan, itu ketemu mm. Nah, maka kita lihat nih angkanya, rho-nya 1,8 kali 10, kadarnya 98, mr-nya 98, hasilnya adalah 18 mol per liter. Jadi molaritasnya H2SO4 ini 18 mol per liter. Volume asam sulfatnya berapa? Nah, ini ya, volume asam sulfatnya untuk melakukan pengencerannya berarti M1 kali V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 nya ya nanti dilihat berapa kali 18, M2 nya ini 18 itu ini M2 M1, ya kan, M1 18. Kemudian membuat 200 ml itu berarti volume 2, ya kan, molaritas 2. Nah, M1 nya volume satunya harus berapa ini nanti yang dimasukkan agar untuk membuat sejumlah 200 ml H2SO4 dengan molaritasnya 4 molar. Ini 4 molar ya, maka H2SO4 yang harus diambil ada 4,44 liter ya. Jadi M yang baru saja dihitung ini termasuk M1 sebelum diencerkan, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian setelah kita memahami tentang konsentrasi tadi atau molaritas tadi, satuan lambangnya M besar, satuannya mol per liter, kita masuk pada konsep laju reaksi. Laju reaksi dilambangkan dengan huruf V. V itu dari kata velocity, ya, laju atau kecepatan. Di fisika, kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, di kimia ya,
jaraknya itu kemudian diubah menjadi konsentrasi, sehingga nih lihat, seiring dengan bertambahnya waktu reaksi maka jumlah zat bereaksi akan semakin sedikit sedangkan produk semakin banyak. Tuh, jadi yang dilihat di kimia tentang konsep laju reaksi ini adalah perubahan dari reaksi menjadi produk, dimana pada saat reaksi berlangsung atau berubah, reaksinya akan semakin habis, ya kan, semakin sedikit, sedangkan produknya akan semakin terbentuk atau semakin banyak. Ini yang perlu dipahami, poin yang pertama. Poin yang kedua, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya bereaksi dan laju terbentuknya produk. Nah, ini laju reaksi itu bisa dinyatakan menjadi laju berkurangnya bereaksi atau laju bertambahnya atau terbentuknya produk. Itu poin yang kedua. Nah, dari sini maka laju reaksi ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya bereaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu dibandingkan dengan waktu. Tadi sudah saya katakan bahwa laju reaksi kalau di fisika adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, kalau di kimia adalah perubahan reaksi menjadi produk. Yang berubah apanya? Tadi yang berubah adalah molaritasnya atau konsentrasinya, yang kemudian dibandingkan dengan waktu tertentu atau waktu berlangsungnya reaksi itu. Ya, dari situ maka kita ambil misal nih, pada reaksi Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2, ya, diperoleh data seperti ini. Waktunya dalam menit, volumenya H2 dalam cm3. Pada saat belum mulai, ini juga belum mulai volumenya, pada saat menit pertama, ya, menit pertama ternyata volumenya 14, menit kedua volumenya 25, menit ketiga volumenya 33, menit keempat volumenya 38, menit kelima 40, karena masih 40, ketujuh masih 40, berarti di sini setelah menit kelima volume H2 yang terbentuk konstan 40 terus, ya. Dari sini maka bisa digambarkan begini, volume hidrogen, ya kan, kemudian waktu tempuh, jadi pada saat 00, pada saat 1 ini 10, ya kan. Nah, 10 ini, nah, maksudnya pada saat waktu menit pertama ini, kalau di data ini kan 14. Nah, ini kan, ini gambaran 14 itu harusnya di sini nih, saya gambarnya kurang ini di sini, ya, 14 kurang lebih gitu, ya, karena ini 0, 10, 20, 30, 40 naiknya per 10. Nah, sehingga diperoleh grafik seperti ini nih. Tadinya naik terus, tapi pada menit kelima sudah konstan, menit ke-6 sudah sama, menit ke-7 juga sama, sehingga melengkungnya setelah puncak dia akan datar, ya. Itu konsep laju reaksi yang berdasarkan hasil percobaan. Dan dari situ maka ini kan jelasannya MR menjadi NP, maksudnya R itu reaktan, P itu produk. Jadi reaktan atau bereaksi menjadi produk, dimana ada koefisien M dan koefisien N. Nah, berlaku, ya kan, untuk reaktan atau untuk reaksi, V lajunya, velocity lajunya adalah berkurangnya konsentrasi R per satuan waktu atau per perubahan waktu. Sedangkan untuk P itu berlaku bertambahnya konsentrasi P produk tiap perubahan waktu atau tiap satuan waktu. Jadi kalau untuk reaktan atau reaksi mengalami pengurangan prosesnya, sedangkan produk mengalami penambahan. Sehingga dari sini konsep laju reaksi ini bisa dibaca adalah laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu.
gitu ya. Nah, ini dituliskan dengan persamaan seperti ini. Sekali lagi ini bisa dibaca, laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi pereaksi atau reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk tiap atau hasil reaksi tiap satuan waktu ya. Itu definisi atau pengertian tentang laju reaksi. Contoh ya, untuk reaksi 2N2O5 menjadi 2NO2 plus O2, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi molar N2O5 atau laju bertambahnya konsentrasi molar NO2 atau laju bertambahnya konsentrasi molar O2. Jadi karena produknya ada 2 NO2 dan O2, maka kedua-duanya bisa dinyatakan bahwa bertambahnya konsentrasi NO2 dan bertambahnya konsentrasi O2 ya kan. Nyata untuk pemahamannya seperti itu. Nah, penyelesaiannya gimana dari sini kita lihat nih ya kan. Laju untuk N2O5 itu berkurangnya konsentrasi N2O5 tiap satuan waktu molar per sekon per detik, atau laju untuk NO2 berlaku bertambahnya konsentrasi NO2 tiap satuan waktu molar per detik, atau laju untuk O2 menjadi bertambahnya konsentrasi O2 per satuan waktu ya kan. Karena NO2 dan O2 ini produk maka bertambah, sedangkan N2O5 adalah bereaksi atau reaktan maka berkurang. Dari sana maka hubungannya ini antara laju untuk N2O5 dan NO2 serta O2 itu begini. Laju untuk N2O5 itu berarti setengah ya, min setengah itu berkurangnya itu min setengah ini nih ya kan. Min setengah itu dari mana kita lihat ya, berkurang itu min setengah perubahan konsentrasi N2O5 per setiap satuan. Sedangkan untuk NO2 bertambahnya 1/4 ini, 1/4. Sedangkan untuk O2 1 ya, 1 ini. Mengapa kok ini 1? Karena koefisiennya 1. Sedangkan mengapa ini 1/4? Karena koefisiennya 4. Mengapa N2O5 kok setengah? Karena koefisiennya 2, berarti jadi setengahnya. Ini jadi 1/4-nya, ini tetap 1 karena 1 itu berarti 1/1 kan itu ya, tetap 1. Sedangkan 2 itu berarti 1/2, 4 itu jadi 1/4. Itu begitu. Ini hubungannya ya antara satu komponen dan komponen lain sebagai bereaksi maupun sebagai hasil reaksi. Jangan lupa minus itu berkurang, maksudnya plus itu bertambah ya. Nah, dari sana maka kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi gini, menurut teori tumbukan bahwa untuk dapat terjadinya reaksi harus diawali dengan tumbukan antara partikel pereaksinya, harus tumbukan. Jadi seperti dalam kehidupan sosial kita, bahwa kita sering berinteraksi dengan orang lain ya kan. Nah, saat kita berinteraksi dengan orang lain berarti saat itu sudah terjadi tumbukan. Maka dengan adanya tumbukan itu kita bisa bereaksi antara diri kita dengan orang lain ya. Reaksinya mungkin kita melakukan ngobrol, atau mungkin kita melakukan tanya jawab, atau mungkin kita mencari informasi bersama. Intinya begitu. Jadi harus terjadi tumbukan terlebih dahulu. Setiap reaksi harus diawali dengan tumbukan. Nah, tumbukan yang jadi ini, yang jadi catatannya, tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan reaksi, ternyata tumbukan yang efektif. Pertanyaan selanjutnya,
tumbukan yang efektif itu tumbukan yang bagaimana? Ya, kita lihat nih. Ya, tumbukan dikatakan efektif jika mampu melampaui energi aktivasi. Ya kan, mampu melampaui energi aktivasi. Jadi kalau dalam kehidupan sosial ada moodnya gitu loh ya. Setelah mood, maka berarti memiliki motivasi yang tinggi. Dengan motivasi yang tinggi berarti motivasi itu sudah mampu melalui energi aktivasi sehingga menjadi aktif gitu. Ya, pertanyaannya apa itu energi aktivasi selanjutnya ya kan? Jadi tumbukan dikatakan efektif jika mampu melampaui energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga dapat menghasilkan reaksi. Jadi minimum. Jadi batas minimum, ibarat kita naik gunung gitu ya. Kita belum bisa dikatakan naik gunung kalau kita belum sampai ke puncak. Nah, puncaknya itu sama saja dengan energi aktivasi. Nah, setelah sampai ke puncak baru kita bisa dikatakan setelah naik gunung gitu. Nah, energi dari pengertian energi aktivasi yang seperti ini, maka ya kan pertanyaannya atau yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar tumbukan yang terjadi selalu efektif? Nah, ini rangkaiannya begitu. Jadi untuk berlangsungnya reaksi harus ada tumbukan yang berlangsung harus yang efektif ya kan. Apa standarnya efektif? Jika mampu melampaui energi aktivasi atau mampu melewati energi aktivasi yang sering disingkat dengan EA, energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi agar bisa berlangsung sebuah reaksi. Bagaimana caranya agar tumbukan yang terjadi selalu efektif? Nah, tumbukan yang terjadi agar selalu efektif itu bisa dikondisikan atau bisa dipengaruhi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Gitu. Faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi? Nih, kita lihat ya. Faktor-faktor ini juga yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi, faktornya yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan zat, yang ketiga suhu ya kan, yang keempat adalah katalisator. Jadi ada 4 faktor. Konsentrasi saya lambangkan dengan gambar orang otaknya. Jadi konsentrasi itu berarti kan memekatkan perhatian, nah, kan itu ya. Nanti konsentrasi kaitannya dengan kepekatan larutan. Semakin pekat konsentrasinya semakin tinggi, semakin rendah konsentrasinya berarti semakin encer. Kemudian luas permukaan zat. Nah, luas saya gambarkan dengan bumi luas itu ya, luas permukaan zat. Kemudian yang ketiga adalah suhu atau temperatur, saya gambarkan kopi panas. Nah, suhu itu biasanya ditunjukkan oleh panas. Kalau panasnya tinggi, energi kalorinya banyak, berarti suhunya tinggi, dan sebaliknya. Kemudian katalisator. Nah, katalisator ini saya gambarkan pesawat karena pesawat bersifat sebagai penghubung, ya kan? Penghubung. Jadi katalisator itu mirip dengan penghubung, gitu, ya. Nah, itu 4 faktor yang mempengaruhi tumbukan sekaligus mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama tadi konsentrasi, kedua luas permukaan zat, ketiga suhu, dan yang keempat katalisator. Nah, kita lihat satu-satu ya. Konsentrasi yang pertama, ini faktor yang pertama. Apa itu konsentrasi atau seberapa jauh konsentrasi berpengaruh terhadap laju? Nih, pengaruh konsentrasi terhadap tumbukan atau laju reaksi, dimana semakin besar konsentrasi semakin besar pula frekuensi tumbukan, artinya laju reaksi juga semakin cepat ya. Saya ulang ini, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu sama saja pengaruh konsentrasi terhadap tumbukan, karena reaksi itu harus diawali oleh tumbukan. Semakin, ini pernyataannya, semakin besar konsentrasi semakin besar pula frekuensi tumbukan. Frekuensi itu berarti sering dan tidaknya tumbukan. Jadi semakin
tinggi konsentrasi semakin sering terjadi tumbukan, artinya laju reaksi juga semakin cepat secara sendirinya. Karena semakin sering tumbukan berarti menghasilkan tumbukan efektifnya menjadi lebih besar, maka reaksinya menjadi semakin cepat. Itu nah ini bisa dilihat nih ya, grafik ini menggambarkan tentang konsentrasi N2O5 yang tadi itu ya kan, dengan waktu. Nih lihat, pada saat waktunya 0 konsentrasinya 0 ya, atau pada saat konsentrasinya naik menjadi 0,04 laju reaksinya menjadi lebih rendah 300. Begitu naik lagi menjadi 0,09 mungkin ini di sekitar itu ya, laju reaksinya waktunya menjadi semakin cepat. Nah jadi konsentrasi naik, lajunya juga naik berbanding lurus. Ini grafik ini menggambarkan seperti itu. Jadi semakin konsentrasinya naik, ini dari 0,02 0,04 naik terus itu, maka waktu yang diperlukan semakin singkat, artinya laju reaksinya semakin cepat. Itu tentang hubungan konsentrasi dengan laju. Jadi semakin tinggi konsentrasi semakin cepat laju reaksinya ya. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel semakin meningkat, frekuensi tumbukan juga semakin meningkat, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang tercipta sehingga menghasilkan perubahan atau menghasilkan sebuah reaksi. Ilustrasinya nih, berkendara di jalanan yang lengang, jumlah kendaraannya jarang ya, dibanding dengan berkendara pada jalur yang ramai. Dibandingkan ini, nah berkendara jalur yang tenang ibaratnya adalah apa namanya, seperti jumlah partikelnya sedikit, berarti secara logika tabrakan yang terjadi menjadi lebih kecil atau semakin tidak mungkin terjadi tabrakan. Tapi sebaliknya, apabila kendaraannya padat pada sebuah lalu lintas, maka kemungkinan terjadi gesekan atau tumbukan atau tabrakan menjadi semakin besar. Nah ini ilustrasi ini. Jadi jalan lengang maka berkendara lancar-lancar saja, tapi begitu jalan ramai berkendara jadi terhambat ya. Nah konsentrasi itu ibaratnya, kalau itu sebuah kondisi perjalanan, konsentrasi itu ibaratnya jumlah mobil atau jumlah kendaraannya. Semakin jarang jumlah mobil atau kendaraannya berarti konsentrasinya makin rendah, dan semakin banyak jumlah kendaraannya, semakin padat berarti konsentrasinya makin tinggi. Nah itu antara jalan lengang dengan jalan ramai sebagai ilustrasinya. Jadi kalau di jalan ramai kemungkinan terjadi tabrakan menjadi lebih besar, sedangkan jalan lengang atau jalan yang sepi untuk terjadinya itu menjadi lebih kecil. Mana yang lebih mungkin terjadi tumbukan? Nah, berarti pada saat jalan ramai, sedangkan pada jalan lengang tidak akan terjadi tumbukan karena berjalan lancar ya. Yang kedua setelah itu, luas permukaan zat. Apa itu luas permukaan zat? Jadi setiap zat memiliki luas permukaan tertentu. Nah luas permukaan zat itu mempercepat laju reaksi, karena semakin luas permukaan zat semakin banyak frekuensi tumbukan dan makin meningkatkan laju reaksi, karena tumbukan efektif meningkat juga ya. Semakin luas permukaan zat semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat ya. Ya contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita melarutkan gula pasir dengan gula merah, tentu lebih cepat larut gula pasir karena gula pasir potongannya kecil-kecil. Nih, ukuran partikel zatnya itu kecil, sedangkan gula merah ukurannya lebih besar. Gula merah itu butirannya atau enggak
tidak berupa butiran bahkan, tapi berupa apa namanya, bongkahan itu ya. Jadi dari sini maka semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat, itu sama saja ini. Makin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat ya, itu begitu. Contohnya itu tadi, untuk melarutkan gula merah kita harus merajangnya atau menyisirnya ya. Ini lihat nih, ibarat ini tahu ya kan, ini hanya memiliki muka depan atas satu, samping satu, kanan kiri jadi dua, atas bawah dua gitu ya, bawah satu juga. Nah ini kalau dipecah-pecah seperti ini menjadi bagian yang lebih kecil ya kan, maka jumlah luas permukaan zatnya jauh lebih besar atau lebih panjang daripada hanya sebuah yang masih besar ukurannya ini, gitu loh. Itu maksud luas permukaan zat ya. Yang ketiga adalah katalis ya. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dan pada akhir reaksi akan terbentuk kembali. Itu umumnya definisi katalis begitu. Tetapi katalis sendiri ada dua jenis katalis, yaitu katalis aktif adalah katalis yang ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali, sedangkan yang kedua katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi atau terlibat secara langsung, hanya sebagai media reaksi saja. Nah, katalis itu meningkatkan koefisien reaksi yang dengan menyediakan jalur reaksi alternatif atau mekanismenya dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis tidak mengubah kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Contoh prediksi produksi NH3 menggunakan katalis PT ya kan. Nah itu harus ditindaklanjuti seperti itu tentang pengertian katalis. Nah dari sini maka pengaruh katalis ya kan menurunkan energi aktivasi. Jadi dengan menambahkan katalis, energi aktivasinya menjadi turun. Dilihat yang hijau itu tanpa katalis, sedangkan yang merah menggunakan katalis. Jadi energi aktivasinya itu yang hijau lebih tinggi, sedangkan energi aktivasinya yang merah itu lebih rendah, tapi sama-sama menghasilkan produk yang sama ya. Itu pengaruh katalis, menurunkan energi pengaktifan. Nah ini katalis ada dua macam, katalis homogen, katalis heterogen. Katalis homogen adalah reaktan dan katalis berada pada fase yang sama, sedangkan katalis heterogen, reaktan dan katalis berbeda pada fase yang berbeda. Nah itu pembagian katalis, dan fungsinya katalis menurunkan itu. Yang keempat itu suhu kaitannya dengan temperatur atau kaitannya dengan apa namanya, temperatur ya. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi. Hubungan kuantitatif antara perubahan suhu terhadap laju reaksi. Hubungan ini dapat dari suatu percobaan. Ini misalkan pada suhu 10 derajat Celcius laju reaksinya 0,3, 20, 0,6, 30, 1,2, 40, 2,4 dan seterusnya. Ini laju reaksinya ya. Dari data diperoleh hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara otomatis secara matematis dapat dirumuskan seperti ini, hubungan suhu dengan laju. Laju akhir sama dengan laju awal kali 2 pangkat selisih suhu dibagi 10 ya, dimana VT adalah laju reaksi yang
pada suhu tertentu, sedangkan frenol laju reaksi pada suhu awal. Persamaannya, contohnya suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu dinaikkan 10 derajat. Jika laju suatu reaksi pada suhu 25 derajat Celcius adalah X molar per sekon, berapa laju reaksi pada suhu 55 derajat Celcius? Kita lihat penyelesaiannya. Kenaikan suhu dari 25 derajat menjadi 55 derajat adalah 30 derajat atau 3 kali 10 derajat Celcius. Sedangkan rumusnya tadi adalah VT sama dengan V0 kali 2 pangkat T min T0 bagi 10. Nah, ini tinggal dimasukkan. T-nya adalah 55, TO-nya atau T0-nya adalah 25 ya. V0-nya X, jadi VT sama dengan X kali 2 pangkat 55 min 25 bagi 10. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 1 ms ya kan. Hasil akhirnya menjadi 8 kali 8x ms pangkat min 1. Itu penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya lihat ini. Nah ini ya, bisa menggunakan diagram garis atau diagram batang. Sebetulnya suhu 25, laju reaksinya X, tambah lagi menjadi 10, 35 tambah anggotanya 2x gitu ya, 450C, itu berarti sama seperti itu cara kerjanya. Suhu dan energi aktivasi. Bila temperatur meningkat, fraksi molekul yang memiliki energi kinetik pun meningkat sehingga meningkatkan energi aktivasi. Nah ini lihat ya, 1, T2, T3 ini ada energi aktivasinya. Bisa Anda baca sendiri nih ya. Coba ini energi kinetiknya, ini fraksi of itu ini hubungan suhu dengan energi aktivasi. Mekanisme reaksinya itu seperti ini. Kebanyakan reaksi kimia berjalan dengan beberapa tahap yang berurutan. Setiap tahapan memiliki laju yang bersesuaian. Laju keseluruhan ditentukan oleh tahapan yang berlangsung paling lambat, itu menurut rate determining step. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.